Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tuhan Yesus yang mengetahui bahwa segala kuasa baik di bumi maupun di sorga telah diserahkan Allah Bapa kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus dengan menjadi seorang hamba, yaitu ketika membasuh kaki murid-muridnya, sebenarnya Tuhan Yesus hendak menunjukkan kepada murid-muridnya apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia ini, yaitu untuk membasuh dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus harus mengerjakan tugasnya, yaitu datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka tidak akan ada manusia yang diselamatkan, dan manusia akan tetap menjadi seterunya Allah, karena manusia masih tetap berjalan di dalam kegelapan dan tidak ada penebusan bagi manusia. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib supaya darahnya yang suci, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat celah itu dapat menebus dosa manusia. Karena manusia berdosa telah menjadi budaknya dosa. Seorang budak supaya menjadi bebas dari perbudakan harus ada seorang penebus. Demikian juga dengan kita yang adalah manusia berdosa, kita yang adalah budaknya dosa, budaknya iblis, budaknya maut. Harus ada seorang penebus, dialah Mesias, sang penebus kita, anak Allah yang maha kuasa. Dia hidup dan berkuasa, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Petrus menolak mati-matian untuk dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, karena mungkin Petrus berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan gurunya, tidak layak harus membasuh dirinya. Dikatakan, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Ini adalah gambaran kita manusia yang menolak akan pelayanan Tuhan Yesus Kristus, menolak tawaran Tuhan Yesus Kristus untuk dibasuh dosa-dosa kita. Kita berpikir secara logika kita manusia bahwa Tuhan dan guru tidak boleh berada pada posisinya yang rendah. Petrus lupa akan segala kuasa dan mukjizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Bukankah Petrus dan murid-murid yang lainnya sudah mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi? Tapi ketika Tuhan Yesus hendak membasuh kakinya, Petrus berpikir secara logika manusia. Demikian juga dengan kita, manusia yang terlalu angkuh, sombong, keras kepala, yang menyamakan Tuhan Yesus hanya seorang manusia biasa, hanya seorang nabi biasa, hanya utusan Allah.
Tanpa pengenalan kita yang benar akan Allah, siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, tidak mungkin kita dapat layak untuk menerima kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini, itu bukan karena pilihan kita, tapi karena Allah mengasihi kita, dan Allah sudah memilih kita jauh sebelum dunia ini ada dan dibentuk. Tuhan Yesus sudah memilih ke-12 muridnya. Mereka sudah menerima pengajaran, didikan, dan mereka sudah melihat sendiri mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah perbuat secara langsung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi apa kata Tuhan Yesus Kristus tentang murid-muridnya? Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua, sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tapi melalui pembasuhan kaki murid-muridnya ini, Tuhan Yesus yang mengetahui isi hati murid-muridnya, Tuhan bongkar kedok kemunafikan hati pikiran murid-muridnya, dan Tuhan hendak menjangkau hati Yudas Iskariot dan hati Petrus supaya kembali bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang salah. Tuhan mau agar supaya murid-muridnya melakukan hal yang sama yang seperti Tuhan Yesus perbuat, yaitu merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya dengan tidak mencari keuntungan kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan puji-pujian yang dari Allah. Tuhan mau agar supaya Yudas dapat melawan iblis yang menguasai hatinya, yang syarat dan cinta akan uang, yang dapat mendatangkan jerat. Dan juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus dapat melawan segala tipu muslihat iblis yang hendak menjatuhkan kehidupan kita. Ketika Daud berada di medan pertempuran, hatinya akan selalu siap sedia. Setiap saat, setiap waktu, Daud senantiasa berseru, memuji, menyembah nama Tuhan. Tapi ketika Daud memilih untuk bersantai di atas sotoh istananya, iblis mengalihkan perhatian Daud kepada Batseba yang sedang mandi. Dan Daud tidak mau melawan, malah tergoda untuk berbuat zina dengan Batseba. Sama seperti Hawa yang tergoda dengan perkataan iblis, tidak mau menolak atau melawan keinginannya untuk menjadi sama seperti Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam dunia ini tidak ada manusia yang super, yang kebal terhadap dosa. Tidak ada, karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Allah masih mengizinkan iblis untuk menggodai kita, untuk mencoba kita. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita mengandalkan Allah saja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita tidak akan mampu mengasihi Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Yang ada kita akan lelah, kita akan kecewa, kita akan mudah untuk komplain kepada Allah. Kita menjadi murtad karena ternyata kita bukan mengasihi Allah, tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Petrus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, tetapi Petrus belum mengetahui bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Sehingga ketika Petrus berkata, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan ketika Yesus ditangkap dan dibawa di hadapan Hanas, mertua Kayafas, maka Petrus yang mengikuti Yesus dari belakang dan berada di luar dekat pintu, maka tergenapkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
Tetapi Petrus dipulihkan hatinya karena memang sebenarnya Petrus memiliki hati yang mengasihi Allah. Berbeda halnya dengan Yudas Iskariot yang sekalipun Tuhan Yesus sudah menjangkau hati Yudas dengan begitu gigihnya, tetapi Yudas yang hatinya telah dikuasai oleh iblis tetap tidak mau bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, dan Yudas telah menutup hati dan pikirannya untuk melakukan apa yang sudah dibisikkan iblis dalam hatinya. Dan setelah Yudas mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah ditangkap, Yudas memang menyesali perbuatannya. Hanya saja Yudas lebih memilih itu mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Petrus telah belajar dari Tuhan Yesus tentang mengasihi yang sesungguhnya, kasih yang membuat kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, sehingga dengan kasih itu kita dapat mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku."